Kalau di Malay itu kan dia pakai bubuk semuanya, kalau di sini cuma pakai barang fresh semua, terus kita produksi gitu. Kalau di sana kan dia bubuk, jadi kalau dituang rasanya kayak berpasir kan. Baru-baru ni ada seorang chef Indonesia kutuk makanan Malaysia. Of course lah, orang tak baca pun terkejut kan macam tak sopan, komen tu tak sopan kan. Gara-gara Master Chef Indo bilang nasi kandar rasanya berpasir, jadi banyak banget di TikTok aku yang aku makan nasi kandar rasanya berpasir ke. Aduh, memang aneh-aneh aja komennya Master Chef Indo itu. Di mana sih letak rasa berpasirnya? Bingung aku. Gengs, sebelum kita mulai, coba bayangkan hal sederhana ini. Bagaimana rasanya kalau makanan kebanggaan kita yang sudah diwariskan turun-temurun tiba-tiba disebut berpasir oleh seseorang yang mengaku paham soal rasa? Pasti langsung naik tensi kan? Nah, itulah kejadian yang bikin warga Malaysia meradang ketika seorang juara Master Chef Indonesia mengomentari nasi kandar asli Malaysia dengan kalimat yang cukup menusuk. Bukan sekedar kritik, tapi terdengar seperti penghinaan. Dan disinilah masalahnya mulai panjang, gengs. Membedakan nasi kandarnya Fani sama nasi kandar di Malay. Ya, nasi kandar di sini bedanya adalah kalau di Malay itu kan dia pakai bubuk semuanya, kalau di sini cuma pakai barang fresh semua, terus kita produksi gitu. Kalau di sana kan dia bubuk, jadi kalau dituang rasanya kayak berpasir kan. Baru-baru ni ada seorang chef Indonesia kutuk makanan Malaysia. Katanya nasi kandar Malaysia rasa berpasir. Sepanjang bertahun-tahun aku makan nasi kandar, tak pernah sekali pun aku rasa berpasir. Yelah, nasi kandar rasa berkuah lah kan. Aku tak tahu chef ni dia makan dekat mana. Mungkin telur ikan terlebih ke, sambal nyok terlebih ke, sampai rasa berpasir kan. Sebab rasanya nasi kandar ni tidak rasa berpasir. Yang kedua, chef ni dia sebenarnya buat nasi kandar versi dia. Dia kata yang Malaysia punya rasa berpasir sangat, dia pun buat. Dan banyak video-video kat YouTube korang boleh tengok, sebab dia memang ada restoran kan. Tapi bila aku tengok video-video tu, dia punya nasi kandar ceroy weh. Korang tahu tak ceroy ni apa? Ceroy ni tak pekat lah, tak pekat nasi kandar. Dia kena pekat ni, kuah ni. Kuah kicap, kuah kari campur-campur memang kena pekat. Mana ada ceroy lagu tu. Duk kata nasi kandar Malaysia berpasiak, hang punya pun ceroy. Yang ketiga, aku sebenarnya kenal chef ni sebab aku pernah je layan Master Chef Indonesia. Aku kenal lah Stephanie ni, Lord Adi, Jazz. Aku kenal. Dan seingat aku, chef yang menang ni dia power dekat dessert tau. Jadi aku agak terkejut jugalah dia buka restoran nasi kandar. Untuk chef Stephanie, hang mai Malaysia, mai Penang, hang kena nasi kandar tengok. Berpasiak tak berpasiak. Okey, itu saja guys. Korang macam biasa yang nakkan update isu semasa, info terkini, tekan butang follow dia kat sini. Nasi itu berpasir. Dia boleh. Jadi pun macam nasi kandar kat Malaysia. So you as a penggemar nasi kandar yang wajib belakang Malaysia makan nasi kandar. Mungkin pas kesini makannya ditemukan salah kali. Karena menurutku nasi kandar tuh enak banget. Dan aku kalau misalkan ke Malaysia nggak makan nasi kandar. Udah gitu makannya harus pakai tangan ya, jangan makan pakai sendok garpu deh, nggak afdol. Dan ya menurutku itu salah satu hidangan lokal yang wajib dicobain dan sangat enak. Jadi kamu tidak bersetuju dengan kenyataan? Tidak setuju dengan berpasir. Ya, mungkin sedikit untuk masih ada netizen yang bertelingkah kan, Malaysia Indonesia masih ada yang bertelingkah. Jadi sebagai public figure, jadi mungkin suara kamu akan didengar sekiranya memujuk mereka supaya tidak lagi bertelingkah lah. Sebenarnya menurutku buat kita semua janganlah gampang diadu domba ya. Kayaknya banyak banget hal-hal yang positif, banyak banget hal-hal yang bisa kita jalanin bersama-sama. Dan menurutku banyak banget hal-hal di luar sana yang butuh perhatian kita, banyak hal-hal di luar sana yang benar-benar butuh kemarahan kita dan energi kita. Mendingan kita mengarahkan energi kita ke situ bersama-sama. Nasi kandar pasir. Okay, my mother punya family dari Penang tau. So I memang dibesarkan makan nasi kandar. Nasi kandar kampung Melayu sebab my rumah arwah atuk arwah nenek I dekat kampung Melayu. So saya punya pendapat lah. Okay, nombor satu I nak cakap ni
pada orang Malaysia. Sebab itu ramai orang yang marah. Of course lah, orang tak baca pun terkejut dan macam tak sopan, komen tu tak sopan kan. Tapi I tell myself, kalau kita dengar benda-benda macam ni, kita jangan bagi attention. Sebab lagi banyak kita bagi attention, lagi banyak kita share, lagi banyak kita komen, lagi banyak kita tu lagi powerful, lagi banyak power kita bagi kepada orang yang mengkomenkan tu. Beliau adalah seorang contestant MasterChef. Beliau pandai masak, okay, no doubt. Tapi rasa ni adalah subjek. Okay, I dah pernah pergi serata dunia, dah rasa segala macam punya benda-benda pelik semua. Okay, yang halal lah, yang halal. Okay, benda-benda pelik, kulit lembu lah, pola, semua. And I tak pernah pun, sekali pun tak pernah depan orang ke, belakang orang ke, lagi-lagi I nak komen dekat I punya Instagram ke, online ke, dekat I takkan. Sebab apa? Sebab kita kena respect, especially makanan tradisional orang. Kita kena respect. Apa-apa kita rasa. Ada satu kali ni I rasa dekat dekat Tanzania, halal lah, tapi dia buat macam perut ikan yang peram. Masya Allah. Tekak ni memang tak boleh nak accept. Tapi I telan. Sebab apa? Sebab I respect. So kalau kita ada adab, I bukan cakap je sebagai seorang chef ke, sebagai orang yang pandai masak ke, sebagai seorang manusia yang ada adab, kita takkan kata negatif punya benda tentang orang punya tradisi. Betul tak? Jadi what does it mean? Mungkin dia kurang adab, jadi kita janganlah bagi dia attention. Jadi orang Malaysia relax je. Okay, nasi kandar is the best in the world. Kalau orang yang tak suka, mungkin dia orang punya flavor or taste profile tu tak begitu best. Gara-gara MasterChef Indo bilang nasi kandar rasanya berpasir, jadi banyak banget di TikTok aku yang aku makan nasi kandar rasanya berpasir ke. Aduh, memang aneh-aneh aja komennya MasterChef Indo itu. Di mana sih letak rasa berpasirnya? Bingung aku. Sini aku bawa kamu ke nasi kandar tertua di Malaysia. Aku sebagai orang Indonesia cukup suka bro sama nasi kandar. Langsung kita tanya aja deh. Kak, betul ke nasi kandar Malaysia ada rasa pasir? Betul ke? Siapa Abang? Nasi kandar Malaysia berpasir dalam kari tu? Bilang ya sama itu MasterChef Indo, mari makan Hamidiah. Nasi kandar tertua di Malaysia pasti terangkat. Jom. First kali, campur. Sur. Sampai harus kena kuah campur. Okey. Ini macam. Lontong goreng viral di Malaysia. Pasti terangkat. Bilang sama dia. Kami bilang telur ada buah na, bukan telur mata. Ini sambal nyok, tradisional itu Penang punya nasi kandar kena ada ini. Ini tak ada, lido pun tak ada. Sotong goreng viral. Kalau mau lagi sur, try lamb shank Power Ranger. Hidup senang, hati senang. Satu lagi, udang goreng viral, pasti terangkat. Okay. Ini baru nasi kandar bro. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ambil sotong lalu aku hap. Waduh, aku hap lagi. Nasi kandar kok kuah cair, kuah pekat dong bro. Jadi aku ada lihat juga sih video dia bikin nasi kandar. Aku lihat kuahnya tuh cair banget. Kalau dilihat-lihat itu bukan nasi kandar, tuh kayak nasi kari biasa aja bro. Nasi kandar tuh kuahnya harus pekat. Nasi kandar telur mata, telur rebus lah bro. Terus dia juga ada bikin nasi kandar telur mata. Waduh, mana main bro. Tapi aku masih bingung letak rasa Sandy berpasir tuh di mana sih? Perasaan nggak ada rasa kasar-kasar pasir atau aneh gitu di kuahnya. Dan satu lagi, nasi kandar ini makanan tradisional Malaysia bro. Yang aku makan ini adalah nasi kandar tertua di Malaysia, Hamidiah. Dan yes, rasanya memang enak banget di sini bro. Percampuran kuahnya, aduh, sempoy. Jadi fix ya untuk kalian yang bertanya sama aku, nasi kandar tuh gak ada rasa pasirnya bro. Yang ada rasa enak, mantap bro. Sudah 8 tahun tinggal di Malaysia, tapi nggak pernah nemuin nasi kandar berpasir. Ini lagi ramai banget di TikTok karena ada salah satu MasterChef Indo yang bilang nasi kandar itu berpasir. Jadi pulang kerja hari ini aku langsung cus beli nasi kandar buat bener-bener ngerasain apa yang dimaksud dari pasirnya itu, guys. Dari sumber yang aku baca, nasi kandar ini ternyata berasal dari Pulau Pinang. Kalau kita beli nasi kandar, kita tunjuk aja mau lauk apa, dan biasanya banyak pilihan karinya. Karena udah malam, jadi aku take away aja. Satu bungkus nasi dengan ayam goreng harganya hanya RM6.50, lumayan murah untuk sekali makan, apalagi dengan portion ayam yang besar. Apakah nasi kandar betul-betul berpasir? Coba kita
Nah ini dia aku ordernya pakai ayam goreng. Terus tekstur nasinya kayak gini, kuahnya ada banyak, karinya campur. Jadi menurutku tuh kalau misalnya berpasir kayak ada pasirnya itu of course nggak ada ya pasir nasi kandar beneran berpasir. Tapi apakah mungkin yang dimaksud itu adalah rempahnya yang berasa, terus mungkin pernah kemakan. Tapi menurutku nasi kandar itu enak. Salah satu makanan favoritku di Malaysia adalah nasi kandar. Jadi nggak ada yang salah dengan nasi kandar di Malaysia. Menurutku nggak ada yang berpasir. Rasanya enak, harganya affordable, mudah dicari di mana-mana aja ada. See you next video, jangan lupa bersyukur. Hello gengs, oke, just nak komen sikit pasal video yang tadi yang dia cakap nasi kandar di Malaysia ni banyak menggunakan bubuk jadi rasa dia berpasir. Oke. Untuk chefnya, chef gini ya, selama kita atau saya yang memang selalu juga makan nasi kandar ya yang ada di kedai mama, nggak pernah lagi yang merasakan adanya pasir ya. Lagian juga gimana tuh rasa berpasir itu gimana? Saya pun bertanya-tanya juga ya, gimana tuh rasanya yang chef katakan itu rasa berpasir. Karena yang saya tahu memang nasi kandar itu banyak rempah ya, banyak rempah ratusnya, serbuk kari, serbuk cili dan masih banyak lagi ya. Dan saya rasakan juga ya, orang-orang yang memasak nasi kandar ataupun chef yang memasak nasi kandar itu tahu mengelola kuah-kuahnya itu gimana ya. Dan memang selama saya pergi ke negeri-negeri yang ada di Malaysia juga untuk makan nasi kandar daun pisang ya, ataupun yang memang ada di tempat-tempat kedai saya, di kedai mama, gak pernah lagi merasakan yang adanya pasir-pasir gitu dan berpasir ya macam chef katakan ya. Dan gini, kalau kita ambil sisi positifnya, kita nggak bisa menjudge ataupun memburukkan tradisi ya, tradisi makanan di tempat tertentu ataupun tradisi makanan dari maksudnya dari suku-suku tertentu ya. Kalau di Indonesia suku kan, kalau di sini kayak bangsa ya, bangsa tertentu. Jadi kita nggak bisa untuk kayak beberapa tahun lalu juga ada yang netizen Indonesia juga mengatakan makanan yang tradisional atau tradisi dari India yang di sini yang warna hijau itu, dan itu pun netizen Indonesia juga sempat dijadiin masalah. Dan bila kita menjelaskan, alhamdulillah mereka pun mengerti. Dan seperti yang sekarang juga, kalau misalnya dikatakan seperti berpasir ya, kayaknya selama saya makan di sini nggak pernah deh merasakan pasir dari nasi kandar tersebut. Jadi mungkin chef memiliki rahasia tersendiri untuk membuat nasi kandar ya. Dan yang memang nasi kandar itu yang ada di Malaysia gitu loh, berasal dari mama yang ada di Malaysia ini. Jadi sama-sama aja lah kita maksudnya nggak saling mengkondem ataupun saling menjudge makanan ini gini-gini, makanan kita yang gini-gini gitu loh ya. Jadi kita secara sehat aja. Dan mungkin chefnya pernah makan di suatu tempat ataupun di suatu kedai yang mungkin merasakan seperti itu, tapi chef boleh mengatakan yang di tempat tersebut ataupun di kedai tersebut. Jadi nggak mengatakan kayak nasi kandar di Malaysia seperti ini ya chef ya. Gitu aja sih komen dari saya yang memang saya ada di Malaysia. Jadi kita sedikit banyaknya kita juga memang makan makanan nasi kandar di sini dan nggak pernah lagi merasakan yang berpasir dari kuah nasi kandar ataupun dari nasi kandarnya tersebut ya chef ya. Terima kasih. Jelas dari Indonesia coba makan nasi kandar Malaysia. Gimana rasa ya? Mantap, sekarang kita ada di nasi kandar Pelita. Daripada Indonesia datang ke Malaysia. Jom kita makan. Makan nasi kandar. Makan nasi kandar. Pernah makan? Belum pernah. Belum pernah ya? Nasi Padang pernah. Pernah. Ayo, jom. Order. Ayam. Ayam. Mahal. Baik, minta kuah campur satu. Dari Indonesia. Dari Indonesia.
Ini dia. Baik, macam ini berapa ringgit? Kira? 48.65. 48. 48 ringgit. 160.000. Ya oke lah. Oh, ada apa nih? Apa ini? Ada ayam merah, sotong, bendi, udang. Kalau aku sama kita. Enggak ada telur masin nih. Ambil nih telur masin. Waduh. Baru enak. Oke. Belum tentu orang Indonesia boleh terima makanan nasi kandar. Oke, kita coba ya. Coba. Oke. Makan. Ini aku juga pertama kali ngeliat sayur ini nih. Jujur bro, jujur. Enak beneran. Cakep. Sotong. Lembut. 8,5/10. 8,5/10. Mana? Sisanya 10 mana? Minum. 10/10. Mantap. Nasi kandar sudah makan. Kau mau makan apa lagi? Apa lagi ada di Malaysia? Rendang punya siapa? Rendang punya Malaysia lah. Yang betul kau. Oh, berendang punya Indonesia? Nggak tahu, rebutan sana sama Fadli. Dalam potongan video yang jadi sorotan, sang juara MasterChef dengan santainya menyebut nasi kandar Malaysia berpasir dan aneh di mulut. Komentar yang katanya jujur itu justru terdengar seperti lemparan garam di luka terbuka. Gengs, nasi kandar bukan sekedar makanan, itu identitas. Itu warisan kuliner yang sudah bertahan ratusan tahun. Jadi, ketika seseorang yang menyandang gelar chef profesional melontarkan komentar yang meremehkan, tentu terjadi ledakan reaksi. Banyak warga Malaysia merasa bahwa ucapan seperti itu bukan lagi soal selera, tapi soal penghinaan budaya. Dan jujur saja gengs, kalau ada chef luar negeri bilang rendang Indonesia kayak kayu bakar gosong tak berguna, kita pun pasti ngamuk duluan sebelum berpikir jernih. Sebenarnya mengkritik rasa itu boleh, bahkan penting. Tapi bedakan antara kritik dan merendahkan. Seorang chef seharusnya paham bahwa tiap negara punya karakter masakan yang unik. Ada rempah yang kuat, tekstur yang berbeda, dan cara masak yang mungkin asing bagi lidah kita. Kalau tidak cocok, ya bilang kurang sesuai selera saya. Bukan langsung menuduh seperti sedang mengulas pasir pantai. Gengs, sindiran terbesar dalam kasus ini jatuh pada cara seseorang menggunakan posisi dan popularitasnya. Ketika punya gelar dan pengaruh, ucapannya bukan lagi sekedar pendapat pribadi, tapi bisa menjadi pemicu konflik. Dan di era internet yang siap meledak kapan saja, satu kalimat bisa berubah jadi perang komentar antar negara. Jadi Dengs, pelajaran yang bisa kita ambil jelas banget. Kalau bicara soal makanan dan budaya orang lain, gunakan lidah dengan bijak. Sebab kadang kata-kata lebih pedas dari sambal nasi kandar itu sendiri. Kritikan yang baik adalah kritikan yang membangun, bukan yang merendahkan. Untuk para penonton, ingatlah bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, apalagi seorang chef, semakin besar tanggung jawabnya dalam menjaga etika saat menilai. Dan untuk kita semua, mari tetap menghargai kuliner negara tetangga, sama seperti kita ingin kuliner kita dihargai.